Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه وسفيره بينه وبين عباده المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم أرسله الله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين. أما بعد، اللهم يا معلم إبراهيم وموسى علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mengutus kepada kita seorang Rasul, seorang Nabi, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menyampaikan risalah yang hak ini, yaitu ad-dinul Islam, yang mana beliau berdakwah menyebarkan agama ini dengan penuh keletihan dan pertumpahan darah. Maka wajib kita syukuri dan melakukan ittiba', mencontoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah membangkitkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dalam mendampingi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan limpahan karunia beserta nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat yang insyaallah dirahmati dan berkahi oleh Allah Jalla wa Ala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza marartum bi riyadil jannah farda'u." Apabila kalian melintasi taman surga, maka berbahagialah, bersenanglah. Maka para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halaqat dzikr, yaitu yang mana di dalamnya kita mengingat-ingat Allah Jalla wa Ala, yang mana di dalamnya kita mempelajari ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan, niscaya kalian tidak akan sanggup, tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang telah Allah berikan, saking banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terus tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, qudwah, contoh terbaik bagi kehidupan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri-istri beliau, keluarga-keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau, yang senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan langkah yang dapat memudahkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang berjalan pada jalan tersebut ia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga ya ikhwan, jalan yang dicari oleh orang-orang yang saleh, oleh orang-orang yang taat kepada Allah, kita sedang mencarinya. Dan banyak sekali pujian, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi para penuntut ilmu
yang mana Rasulullah SAW juga bersabda, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridwan bima yasna'. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya para malaikat membentangkan sayap-sayapnya, merendahkan sayap-sayapnya ridwan, sebagai bentuk ridha terhadap apa-apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dan banyak sekali nasihat dari para ulama kita, para imam-imam kita, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah mengatakan, man arada ad-dunya wal akhirah fa 'alaihi bi talabil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, maka hendaklah ia menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini perlu kesabaran. Kita lihat bagaimana perjuangan para ulama kita. Mereka menuntut ilmu dalam jangka waktu yang panjang dan juga dengan penuh keseriusan. Bukan berarti para ulama kita menuntut ilmu 1 hari, 2 hari langsung jadi ulama, tidak. Begitu juga kita lihat semangat mereka. Jadi mereka menuntut ilmu dan benar-benar serius, dan juga mereka menuntut ilmu dalam waktu yang panjang. Yang mana Al-Imam Yahya bin Katsir pernah mengatakan, la yustata'u al-ilm bi rahatil jismi aw bi rahatil jasad. Ilmu itu tidak bisa didapat dengan badan yang santai-santai, dengan badan yang bermalas-malasan. Begitu juga Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau pernah mengatakan, la yanalul ilma, seseorang tidak akan mendapatkan ilmu ajulun wala malun, yang mana dia memiliki 2 sifat. Sifat yang pertama ajul, ingin cepat bisa, tergesa-gesa. Karena itu ada kaidah fikih yang mengatakan, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, uqiba bihirmanihi, maka dia diharamkan dari mendapatkan sesuatu tersebut. Jadi dalam menuntut ilmu tidak boleh kita tergesa-gesa, butuh waktu dan kesabaran. Karena itu disebutkan oleh beliau tadi, la yanalul ilma ajulun wala malun. Seseorang tidak akan mendapatkan ilmu bagi seseorang yang pertama ajul, tergesa-gesa, wala malun. Begitu juga orang yang mudah bosan, sehari belajar, sebulan tidak belajar, kemudian belajar lagi, kemudian 2 bulan stop lagi. Nah, itu susah. Jadi harus dihindari bagi penuntut ilmu 2 sifat ini, yaitu ajul dan malun. Ajul ini tergesa-gesa ingin bisa, dan malun ini mudah bosan. Semoga Allah SWT memberikan kita kesabaran dalam menuntut ilmu dan juga tidak bosan dalam mempelajari ilmu. Dan perlu diketahui, ketika kita menuntut ilmu agama, hendaknya tujuan kita adalah akhirat, bukan tujuan yang lain. Karena berapa banyak para penuntut ilmu yang mana niatnya salah, niatnya keliru, akhirnya ia tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang ia pelajari. Karena tujuan kita dalam menuntut ilmu agama agar berdampak positif bagi kehidupan kita, berdampak baik bagi kehidupan kita. Karena itu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, man talaba al-ilma ibtigha'a al-akhirah adrakaha. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, tujuan dan niatnya adalah akhirat, adrakaha, maka ia akan mendapatkan akhirat tersebut. Wa man talaba al-ilma ibtigha'a ad-dunya fa huwa hadduhu minhu. Barang siapa yang menuntut ilmu agama yang mana tujuannya adalah dunia, fa huwa hadduhu minhu, maka dia tidak akan mendapatkan sesuatu apapun, tidak mendapatkan kemanfaatan ilmu tersebut, apalagi untuk akhiratnya, kecuali yang dia dapatkan hanya tujuan dunianya saja. Oleh karena itu, luruskan niat dalam menuntut ilmu, bahwasanya kita menuntut ilmu ini lillahi ta'ala, la riya'an wa la sum'atan. Bahwasanya kita menuntut ilmu ini bukan untuk dipamer-pamerkan kehebatan kita ataupun ditunjuk-tunjukkan, didengarkan kepada karena banyak di antara manusia, ya, mereka belajar ilmu agama hanya gila popularitas, bukan lillahi ta'ala. Padahal tujuan kita menuntut ilmu
agar kita selamat di akhirat nanti. Tujuan kita menuntut ilmu agar kita bisa beribadah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga kita bisa sukses dan berhasil di tempat yang kita tuju. Tujuan utama kita yaitu akhirat kita. Jadi menuntut ilmu memang butuh kesabaran. Tidak bisa kita itu mendapatkan ilmu sehari dua hari, sebulan, setahun. Kita lihat para ulama kita itu bertahun-tahun dalam menuntut ilmu, dan perjuangan mereka juga luar biasa. Karena Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhul al-jahli tul hayatihi." Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, susahnya menuntut ilmu, beratnya menuntut ilmu, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita sebagai para penuntut ilmu, ada baiknya kita mempelajari perjuangan atau kisah-kisah para ulama kita, bagaimana semangatnya mereka agar kita terpacu semakin semangat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini adalah suatu ibadah yang agung. Bagaimana seseorang bisa menyembah Allah dengan benar, bagaimana seseorang bisa dikatakan beriman dan bertakwa kecuali dengan ilmu. Karena itu salah seorang ulama, itu Syekh Ali Hasan Al-Hilali, pernah mengatakan di dalam qaulnya, di dalam perkataannya, "Wa katsirun minan nas yadhunnuna anna talab al-ilm yata'arad ma'a rizq wa yata'arad ma'a tarbiyatil abna wal usrah wal amal." Kebanyakan manusia menganggap menuntut ilmu agama ini akan menyulitkan dirinya mendapatkan rezeki, akan menyulitkan dirinya dalam mendidik anak istrinya, bahkan menyulitkan dirinya dalam melakukan pekerjaan, melakukan amal, pekerjaan atau usaha. Kata beliau, "Wa hadza dhannun khata'un." Ini adalah prasangka atau dugaan yang keliru. Kata beliau, "Fa ana aqul insyaallah huwa babun lirizq wa babun lil khairi fid din wad dunya." Beliau mengatakan, saya pastikan insyaallah bahwasanya menuntut ilmu ini merupakan pembuka pintu-pintu rezeki dan juga membuka pintu-pintu kebaikan, baik itu untuk dunianya ataupun untuk agamanya. Kemudian beliau membacakan sebuah surat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang ia tidak sangka, ya, dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian beliau mengatakan, perlu digarisbawahi bahwasanya seseorang bisa dikatakan bertakwa kecuali dengan menuntut ilmu agama. Tidak mungkin tiba-tiba seorang itu menjadi hamba yang bertakwa tanpa mempelajari ilmu agama. Itulah pentingnya ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan semakin dekat kepada Allah Jalla wa Ala. Akan tetapi perlu digarisbawahi, jangan sampai kita menuntut ilmu agama, akan tetapi ilmu yang kita pelajari tidak kita amalkan. Karena tujuan dalam mempelajari ilmu adalah untuk mengamalkannya. Itulah tujuan utama. Jangan sampai kita sibuk mempelajari ilmu bertahun-tahun, puluhan tahun, akan tetapi ilmu tersebut tidak memberikan dampak yang baik kepada kehidupan kita. Karena tujuan kita menuntut ilmu adalah bisa mengamalkan ilmu tersebut. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu illa kibara." Barang siapa yang menuntut ilmu akan tetapi tidak mengamalkan ilmu tersebut, lam yazidhu illa kibara, maka tidak ada sesuatu yang menambah dari manfaat ilmu tersebut, kecuali yang terus bertambah adalah kesombongannya. Jadi hati-hati, ketika semakin hari kita belajar semakin sombong, maka ini jadi pertanyaan. Bisa saja kita tidak mengamalkan ilmu kita. Yang ada kita cuma pamer-pamer kepada orang lain. Karena itu hendaknya kita sebagai kaum muslimin, ketika kita mendapatkan satu ilmu,
walaupun satu ilmu yang kita dapatkan kita amalkan bertahap. Dapat lagi ilmu yang baru kita amalkan lagi. Dapat lagi ilmu yang baru kita amalkan lagi. Jangan sampai kita tidak mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu pembahasan seputar sirah an-nabawiyah. Itu tentang perjalanan hidup atau sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mempelajari sirah kita akan mendapatkan banyak manfaat, yang mana di dalam sirah tersebut disebutkan sebagai asbabun nuzul Al-Quran, sebab-sebab turunnya Al-Quran, asbabul wurud, kenapa Nabi bersabda seperti itu, sehingga kita bisa benar-benar memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itu kalau kita lihat para ulama kita, mereka luar biasa dalam mempelajari ilmu Al-Quran dan hadis. Dan di dalam sirah itu banyak sekali hadis-hadis Nabi. Karena itu kita banyak mendapatkan manfaat dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, perlu kita ketahui bahwasanya makna dari as-sirah. Apa itu makna dari as-sirah? As-sirah secara bahasa disebutkan oleh Ibn Mandur di dalam Lisan al-Arab. Beliau mengatakan bahwasanya makna as-sirah secara bahasa itu adalah kelakuan, jalan, cara atau kebiasaan. Itu disebut dengan sirah secara lughawi, secara bahasa, yang mana yang disebutkan oleh Ibn Mandur di dalam Lisan al-Arab. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan makna as-sirah secara istilah, ya secara umum, istilah umum, artinya adalah perincian hidup seseorang, ya. Perincian hidup seseorang atau sejarah hidup, ya, sejarah hidup seseorang. Berarti makna dari as-sirah an-nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hidup beliau sallallahu wasallam alaihi sampai wafatnya beliau sallallahu wasallam alaihi, itu dibahas. Itulah makna dari as-sirah, ya, as-sirah an-nabawiyah. Kaum muslimin yang dirahmati dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak di antara kaum muslimin mereka mengatakan bahwasanya mereka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak pernah mempelajari hadis-hadis Nabi, tidak pernah mengamalkannya, dan tidak pernah membuka kitab-kitab sirah. Dan bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara mempelajari hadis-hadis Nabi, mengamalkannya, dan juga mempelajari sirah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau lahir sampai beliau wafat. Banyak di antara kita yang mereka bukan main membaca komik sampai selesai, sampai tamat, membaca tokoh-tokoh yang tidak bermanfaat sama sekali, dibaca, ya, tokoh-tokoh orang kufar dibaca sampai selesai, sampai tamat, nonton drama-drama Korea sampai hafal nama artisnya, ya. Akan tetapi mereka tidak pernah menyelesaikan membaca kitab sirah dari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka ditanyakan siapa nama pemain bola dari Argentina, tahu mereka. Siapa nama artis ini dan itu, tahu mereka. Akan tetapi ketika ditanyakan siapa nama istri-istri Nabi, siapa nama anak-anak Nabi sallallahu wasallam alaihi, siapa nama sahabat-sahabat Nabi, mereka tidak tahu, bahkan mereka tidak mengenalnya. Jangan sampai kita seperti ini. Karena tokoh yang paling utama dalam agama ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita membaca tokoh-tokoh yang lain sebelum kita membaca suri tauladan kita, orang terbaik di muka bumi ini, yang mana dosanya diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dan dijanjikan surga oleh Allah Jalla wa'ala, dan dia adalah pemimpin umat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terlena membaca tokoh-tokoh yang tidak bermanfaat, sedangkan tokoh terbaik di dalam umat ini, di dalam agama ini tidak pernah kita baca, ya. Karena banyak di antara mereka yang mengatakan mereka cinta sama Nabi. Aku cinta sama Nabi, ya, aku cinta sekali sama Nabi. Tapi mana buktinya? Cinta itu bukan sekedar di mulut, bukan sekedar klaim di mulut saja. Akan tetapi cinta kepada Nabi Muhammad SAW perlu bukti. Buktinya apa? Mana buktinya cinta kita kepada Nabi SAW?
Jangan sampai kita seperti yang disebutkan di dalam syair yang sangat populer di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, disebutkan wa kullun yadda'i wasalan bi Laila wa Laila la tuqirru lahu bidzaka. Semua orang mengakui memiliki hubungan dengan si Laila, akan tetapi si Laila tidak mengakui hubungan tersebut, berlepas diri dari hubungan tersebut. Apa makna dari syair ini? Karena banyak di antara kaum muslimin mereka mengakui cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi belum tentu cinta mereka diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk perwujudan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sirah tersebut kita akan banyak mendapatkan manfaat. Kita bisa melihat kokohnya akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mempelajari akidah di situ. Dan kita bisa melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mencontoh ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat akhlakul karimah, akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh. Bagaimana tingkah laku Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara lemah lembut. Karena banyak di antara kaum muslimin mereka mengaku mereka mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya sama seperti Nabi, akidahnya bagus, akan tetapi dengan tetangganya ketika menasihati saudaranya kasar. Maka di dalam sirah kita bisa melihat bagaimana cara berdakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan cara yang lembut. Kita lihat ketika Nabi berdakwah di Mekah, awal dakwahnya Nabi tidak pernah Nabi sama sekali mencongkel berhala-berhala mereka. Karena banyak di antara orang yang baru belajar, ya, karena semangatnya mereka langsung tentang dari haram bid'ah, ya. Akhirnya mereka malah menjauh dari agama. Jadi ada strategi. Contoh, kita lihat dakwah Nabi SAW seperti apa? Tidak seperti itu, ya. Bagaimana Nabi SAW membuat orang itu cinta kepada dirinya dengan sikapnya yang lemah lembut. Oleh karena itu wujud kecintaan kita kepada Nabi SAW adalah dengan mempelajari sirah, sejarah atau perjalanan hidup Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, begitu juga salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi SAW dengan mempelajari hadis-hadis Nabi, yang mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW memuji, ya, orang-orang yang mana mereka mempelajari hadis Nabi SAW, kemudian mereka memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan, "Nadharallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha." Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah SWT memberikan kecemerlangan atau memberikan cahaya di wajah seseorang yang mana orang tersebut mendengar sabda Nabi SAW, kemudian mereka memahaminya, kemudian mereka menghafalnya dan menyampaikannya. Jadi orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian memahaminya, kemudian menghafalnya, kemudian mereka menyampaikan hadis tersebut, maka orang tersebut akan diberikan kecemerlangan atau cahaya di wajahnya. Dan ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala bagi orang yang menjaga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di dalam kitab sirah kita akan bertemu dengan hadis-hadis Nabi, dengan langkah-langkah Nabi, dengan perjuangan-perjuangan Nabi dalam mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, dan bentuk kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita dahului daripada kecintaan kita terhadap anak-anak kita, istri-istri kita, dan seluruh manusia. Yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Rasulullah SAW mengatakan, seseorang tidaklah dikatakan sempurna keimanannya sampai ia mencintai diriku, kata Rasulullah SAW, ya, hingga ia mencintai diriku melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya, orang tuanya, bahkan seluruh manusia. Nah, inilah bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW
kita harus melebihi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta kita terhadap anak-anak kita, istri-istri kita, dan seluruh manusia. Barulah dikatakan sempurna keimanan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa faedah atau manfaat dari mempelajari sirah sebelum kita membahas kitab yang akan kita bahas. Yang mana kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab Al-Fusul fi Siratir Rasul, ya, karangan dari Abdul Fida Ibnu Katsir, ya. Yang mana kitab ini adalah kitab yang sudah diringkas yang akan kita pelajari. Karena kitabnya tebal, ya. Ini adalah kitab yang sudah diringkas, ya. Sebelum kita membahas kitab yang akan kita bahas, ada baiknya kita mengetahui beberapa faedah atau manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang pertama, faedah dan manfaat yang bisa kita dapati dari mempelajari sirah An-Nabawiyah, yaitu mengenal teladan terbaik bagi seluruh manusia, baik itu dalam bidang akidah, baik itu dari segi akidah, ibadah, akhlak, dakwah, dan yang lainnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan atau contoh yang baik bagi kalian. Itu bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Jalla wa Ala dan mengharap kedatangan hari kiamat. Wa dzakarallaha katsiran, dan ia banyak mengingat-ingat Allah Jalla wa Ala. Jadi itulah manfaat atau keutamaan yang pertama dalam mempelajari as-sirah an-nabawiyah. Karena usaha meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, usaha mencontoh Nabi sallallahu alaihi tidak bisa kita dapati kecuali dengan mempelajari sirahnya. Bagaimana seseorang bisa mencontoh Nabi, bisa mengikuti langkah dan jejak Nabi, kecuali dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa beribadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah? Bagaimana kita bisa melihat kokohnya tauhid dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa melihat akhlak terpuji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita bisa melihat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah yang pertama, faedah dan manfaat dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahwasanya manfaat ataupun faedah dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sini. Ini adalah ucapan dari seorang Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala, yang beliau mengatakan bahwasanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menjadi mizan, ya, menjadi mizan atau timbangan amal perbuatan manusia. Apa maksud beliau di sini, ya? Maksudnya beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan paling inti, kata beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan paling inti. Maka segala sesuatu ditimbang dengan akhlak, sirah, dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau. Yang sesuai, maka itulah yang benar. Sedangkan yang tidak sesuai, maka itu yang batil. Karena itu di sini disebutkan bahwasanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan mizan atau timbangan perbuatan manusia. Ketika mereka mengikuti akhlak, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi, mengikuti jejak-jejak Nabi, maka itulah yang benar. Tapi ketika mereka melenceng dari hal tersebut, maka mereka masuk ke dalam kebatilan. Jadi untuk menilai baik buruknya akhlak, perbuatan, amal seseorang, timbangannya antum bisa lihat ketika orang tersebut benar-benar mencontoh petunjuk-petunjuk Nabi, akhlak-akhlak Nabi, sirah-sirah Nabi, maka orang itu sedang berada di atas kebenaran, ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah
menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi sampai akhir hayat kita. Karena kita takut ya banyak di antara orang yang mereka sudah mengenal sunnah, akan tetapi dia tidak istiqamah dengan sunnah tersebut. Mungkin ada salah dari niatnya ataupun lupa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ketika kita mempelajari sunnah, hendaknya kita memperkuat, memperkokoh dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak di antara kaum muslimin mereka belajar, akan tetapi mereka lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'u, berusahalah, bersemangatlah dalam beramal. Wasta'in billah, jangan pernah antum lupakan doa. Wasta'in billah wala ta'jiz, dan janganlah kalian lupa, dan janganlah kamu lemah. Jadi kita dalam berusaha mempelajari sunnah-sunnah Nabi, jangan kita cukupkan belajar saja. Wasta'in billah, hendaklah kita berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dijamin surga, kekasih Allah. Orang yang paling dekat, yang paling takwa kepada Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanyakan kepada Ummu Salamah, apa doa yang paling sering dibacakan Rasulullah SAW ketika di rumah, maka Ummu Salamah istri beliau mengatakan doa yang paling sering dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini agar selalu berada di atas agama. Ini Nabi Nabi Muhammad, orang yang paling mulia. Ini doa yang paling sering dia bacakan. Apalagi kita jauh, ya, kita bukanlah manusia yang dijamin surga Allah Jalla wa'ala. Kita adalah manusia yang banyak sekali kesalahan, banyak sekali dosa kita. Maka kita sebagai kaum muslimin mempelajari sunnah dan jangan sampai kita lupa berdoa kepada Allah. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa ini senjatanya orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita sudah mengenal sunnah, tiba-tiba di tengah jalan kita goyah, akhirnya kita mati tidak di dalam keadaan di atas sunnah. Ini kita takutkan. Semoga Allah menghindarkan kita dari hal-hal yang seperti ini. Karena kita inginkan adalah mati di atas sunnah ini. Karena Rasulullah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Baik buruknya seseorang itu dilihat dari akhirnya, bukan dilihat dari awalnya atau pertengahannya. Karena itu semoga kita istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, manfaat atau faidah dalam mempelajari sirah Nabi atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari lahirnya beliau sampai meninggalnya beliau. Yang ketiga disebutkan oleh para ulama bahwasanya dengan mempelajari perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa melihat bagaimana kita bisa memudahkan kita untuk memahami kitab Allah, untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Karena kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Ya. Pengamalan nyata terhadap Al-Quran. Jadi dengan mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat memudahkan kita memahami kitab Allah, memahami Al-Quran. Karena pengamalan nyata Al-Quran tersebut tentu lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu ketika istri beliau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka Ibunda Aisyah mengatakan kana khuluqul Quran. Ya. Jadi ketika istri beliau ditanyakan bagaimana akhlaknya Nabi SAW, maka Ibunda Aisyah menjawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi pengamalan Nabi itu benar-benar sama persis seperti apa-apa yang ada dalam Al-Quran. Beliau adalah orang yang benar-benar mengikuti perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Dan beliau juga adalah orang yang benar-benar menjauhi segala macam yang telah dilarang oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran. Jadi ketika antum ingin memahami Al-Quran dengan baik, maka baca sirah Nabi SAW. Kenapa? Karena disebutkan di sini manfaat yang keempat, yang berikutnya, dengan mempelajari Al-Quran, dengan mempelajari sirah Nabi SAW, kita akan mengetahui asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, dan asbabul wurud dari hadis Nabi SAW. Apa sebabnya Nabi
bersabda, sehingga kita bisa benar-benar memahami makna ayat dan hadis serta menyimpulkan hukum ya dari keduanya. Nah, inilah beberapa manfaat di sini. Cuma di sini azan dulu. Maksudnya itu azan langsung lagi atau sholat? Sholat dulu. Berarti bukan azan baik. Karena sebelum itu azan sholat. Apa azan sholat ya? Biasanya azan belajar lagi sholatnya. Ya, kadang-kadang macam itu. Baru iya. Allah a'lam. Itu lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan tentang pembahasan yang akan kita bahas, yaitu seputar sirah nabawiyah, yaitu perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam kitab ini sudah diringkas yang mana ringkasannya sangat padat, sangat bagus ya, untuk memahami kisah-kisah perjuangan hidup Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, kita akan melihat bagaimana ihtimam mereka terhadap sirah Nabi SAW. Mereka sangat perhatian. Mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap sirah Nabi. Contohnya seperti kalau kita membaca nukilan dari ucapan Ali bin Al-Husain bin Ali. Jadi Ali di sini bukan Ali sahabatnya, tapi cucunya Ali. Ali bin Al-Husain bin Ali. Ya. Jadi Ali punya anak namanya Al-Husain. Al-Husain ini punya anak, nama anaknya dia kasih nama orang tuanya. Jadi Ali di sini bukan Ali radhiyallahu anhu, tapi cucunya Ali. Itu beliau pernah mengatakan di dalam sebuah ucapannya, beliau mengatakan, "Kunna nu'allimu maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allimu as-surata min al-Qur'an." Jadi beliau mengatakan, kami dahulu mempelajari tentang perang-perangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kisah sejarah atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagaimana kami diajari, ya, sebagaimana kami diajari ayat-ayat dari Al-Quran, surat dari Al-Quran. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya para salaf kita itu memiliki perhatian yang sangat besar dalam mempelajari sirah, yang mana Ali ini cucunya Nabi mengatakan bahwasanya kami diajari tentang apa tadi perang-perangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga diajari tentang perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami diajarkan surat-surat dari Al-Quran. Ini menandakan bahwasanya mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap sirah atau perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga disebutkan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan fi ilmi al-maghazi ilmu al-akhirati wad dunya. Di dalam ilmu sirah ini, di dalamnya terdapat ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Dua-duanya kita dapati, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para salaf kita, para pendahulu kita yang saleh, mereka sangat perhatian dengan ilmu pelajaran sirah an-nabawiyah. Karena mereka benar-benar ingin mencontoh jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Karena di dalam sirah Nabi ini pasti ada juga masuk kisah-kisah para sahabat. Jadi kita sebagai kaum muslimin merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, pemahaman para salaf kita, yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Begitu juga Imam Ibnu Al-Jauzi, beliau mengatakan
wa aslul usuli al-ilmu. Perkara-perkara yang paling pokok dalam agama ini adalah ilmu. Kemudian beliau mengatakan wa anfa'ul ulum, sedangkan ilmu yang paling bermanfaat kata beliau an-nadharu fi siyar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Ya. Jadi pokok dari perkara-perkara yang pokok adalah ilmu, dan ilmu yang paling bermanfaat kata beliau adalah memperhatikan sejarah Rasulullah SAW dan para sahabatnya kata beliau. Kenapa? Kemudian beliau membawakan sebuah ayat di dalam surat Al-An'am ayat 80. Ulaika alladziina hadallah. Mereka adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Jalla wa Ala. Fabihudahu muqtadi. Maka hendaklah kita mengikuti jejak-jejak atau langkah mereka, ya, atau petunjuk-petunjuk mereka. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasanya para ulama sangat penuh perhatian dalam mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, anaknya dari sepupunya Nabi, anaknya dari Abbas, ya, atau nama aslinya Abdullah bin Abbas, itu beliau itu sampai membuat kajian khusus. Ya, kajian khusus dalam menceritakan peperangan-peperangan Nabi, kisah hidup Nabi. Ini disebutkan oleh para sahabat. Beliau mengajarkan kepada kaum muslimin tentang hal tersebut. Jadi sahabat Nabi pun perhatian dengan sirahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ini siapa? Termasuk salah satu sahabat, dan dia membuka kajian khusus, majelis khusus dalam mempelajari sirah atau sejarah dan peperangan-peperangan yang telah dilalui di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang mengatakan tata'allaqu bi maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahkamun katsira. Beliau mengatakan di sini banyak sekali hukum yang berkaitan dengan peperangan-peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau. Fa yajibu katbuha wal hifdhu laha. Maka wajib untuk mencatat kata beliau peperangan-peperangan tersebut dan menjaganya. Nah, ini terlihat bahwasanya dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga para imam, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka memiliki perhatian yang sangat besar dalam mempelajari sirah dan mengajarkan sirah kepada kaum muslimin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan, sebelum kita membahas tentang kitab yang sangat bermanfaat ini, ada baiknya kita mengenal siapa Ibnu Katsir, ya. Jadi Ibnu Katsir ini salah seorang ulama yang sangat dikenal di kalangan kaum muslimin, yang mana beliau ini adalah seorang muhaddits, seorang yang ahli dalam bidang hadis, seorang mufassir, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, dan juga beliau dikenal sebagai seorang mu'arrikh, ahli dalam sejarah, ya. Jadi kalau zaman dahulu itu seorang ulama yang disandangkan gelar Al-Hafidh, itu adalah gelar yang sangat berat. Al-Hafidh itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran dan memahami maknanya, dan banyak hafal hadis dan faham juga dengan ilmu hadis. Kalau sekarang mudah sekali gelar Al-Hafidh itu, ya. Karena belum sampai 30 juz saja sudah dipanggil Al-Hafidh. Kalau para ulama itu berat gitu, ya. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab para ulama, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, berarti beliau ini adalah orang yang hafal Al-Quran, ya, memahami makna-maknanya dan juga memahami ilmu hadis, hafal hadis, ya. Dari sini saya akan sebutkan bahwasanya Ibnu Katsir ini nama beliau adalah Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, ya, rahimahullahu taala, ya. Itu nama beliau. Yang mana beliau ini terlahir di sebuah daerah yang bernama Majdal, ya. Daerah yang bernama Majdal yang terletak di sebelah timur Busra, ya. Jadi Busra sama Basra itu beda. Kalau Basra itu letaknya di mana? Al-Iraq, sahih. Hasan Al-Basri itu berasal dari Basra. Nama itu disebut ke daerahnya. Al-Hasan Al-Basri, beliau itu kelahiran Basra, yang disebut kepada tempat kelahirannya. Nah, kalau siapa? Ibnu Katsir, Abul Fida Ibnu Katsir, ini beliau ini lahir di daerah Majdal, ya, Majdal sebelah timur Busra. Di mana letak Busra? Busra ini bukan Basra. Busra ini letaknya di Damaskus, ya.
Atau kalau bahasa Arabnya Dimashq. Di mana Dimashq? Suriah. Ahsan. Suriah ini adalah Biladus Syam. Dulu sebutannya Biladus Syam. Sekarang sudah terbagi menjadi 4 negara. Ya. Jadi dahulu sebutannya adalah Biladus Syam atau negeri Syam. Nah sekarang negeri Syam ini masih ada sampai sekarang. Bukan berarti negeri ini hilang. Masih ada, tapi sekarang menjadi 4 negara. Yang pertama negara Suriah, ya Suriah, tempat kelahiran beliau ini, ya Ibnu Katsir, Damaskus. Kemudian berikutnya adalah negara Al-Urdun. Apa itu Al-Urdun? Al-Urdun ini bukan bahasa Urdu, ya Al-Urdun, bahasa Urdu apa ini? Bukan, ya. Bahasa Urdu itu bahasa orang Pakistan, orang India, ya. Al-Urdun adalah Yordania. Nah Yordania termasuk Biladus Syam. Kemudian apa lagi? Filistin, ahsan, Filistin, ya Palestina, atau ibu kotanya adalah Al-Quds. Ibu kota Filistin atau Palestina bukanlah Yerusalem, tapi Al-Quds. Itu buatan orang-orang Yahudi. Karena banyak antara kaum muslimin ketika ditanyakan apa ibu kota Asimah atau ibu kota dari Palestina, mereka mengatakan Yerusalem. Karena kita pun belajar Yerusalem, ya kan? Waktu kita masih SD ngafal nama negara dan ibu kota dari Palestina Yerusalem. Padahal ibu kota dari Palestina adalah Al-Quds, ya. Kemudian Biladus Syam yang berikutnya adalah Lubnan. Apa itu Lubnan? Libanon. Suriah, Palestina, Libanon, dan yang terakhir adalah Yordania. Ya Yordania. Empat yang pas berarti. Masuk juga sedikit dari negara Turki. Jadi Turki itu sebagian di Eropa, sebagian di Asia. Bagian Asia yang berbatasan dengan Suriah, kayak negeri Haran, tempat kelahiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu masuk Biladus Syam. Sedikit, cuma bagian sedikit, ya. Jadi Biladus Syam ini merupakan negeri yang memiliki keutamaan, ya, memiliki keutamaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Idza fasada Syam, la khaira fikum." Apabila rusaknya, hancurnya negeri Syam, maka tidak ada kebaikan bagi kaum muslimin, bagi kita. Yang mana kita ketahui bahwasanya sekarang negeri Syam itu hampir rata-rata hancur semua, ya. Palestina dijajah oleh Yahudi. Kemudian Suriah dijajah oleh Syiah Nusairiyah. Syiah Nusairiyah ini adalah Syiah yang mana mereka menyembah pemimpinnya disembah sebelum menyembah Tuhannya. Ya, ini parah, ya. Jadi Syiah ini banyak sekali sekte-sektenya, pecahannya banyak sekali, dan mereka terkenal dengan takiyahnya, terkenal dengan nipunya, ya. Nipu mereka. Kalau mereka dalam keadaan tidak kuat, kami Zaidiyah, kata mereka. Karena Zaidiyah ini masih dikatakan oleh para ulama dia masih termasuk Ahlus Sunnah, ya. Zaidiyah ini, ya. Karena mereka cuma bedanya mereka itu apa? Lebih cinta kepada Ali, ya. Maksudnya bukan apa? Cinta cuma karena nasab. Mereka mengatakan bahwasanya mereka itu Ahlul Bait, ya. Tapi itu cuma sebagai tipu daya mereka saja, ya. Tidak ada bedanya dengan Ithna Asyariyah, ya. Syiah Rafidah, ya. Syiah Nusairiyah, sama saja semua mereka itu sesat, ya. Karena mereka pintar bertakiyah. Jadi ketika dalam keadaan tidak kuat, mereka seperti itu. Ketika sudah mulai kuat, baru mereka menunjukkan taringnya. Itu yang terjadi di Suriah. Seperti di kota Halab atau Aleppo, itu dibantai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daerah Idlib, ya. Kemudian begitu juga daerah Lubnan. Lubnan ini aman, Pak. Lubnan ini aman. Tapi dikuasai oleh Syiah dan Nasara. Dikuasai oleh Syiah dan Nasara. Sedangkan yang masih benar-benar aman itu adalah Yordania. Karena di Yordania dikuasai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan di sana banyak muridnya dari Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Karena itu di sana ada namanya markas Al-Imam Al-Albani. Di situ murid-murid Syekh Al-Albani mengajarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sana masih banyak muhaddisun banyak di sana. Para ulama hadis banyak di sana yang mana mereka mengajarkan hadis-hadis kepada kaum muslimin. Jadi rata-rata murid Syekh Al-Albani itu banyak di Yordania. Sampai di sana dibuka markas untuk mempelajari ilmu hadis. Ya, tapi belum ada yang orang Indonesia yang belajar di sana. Karena memang mungkin belum ada kerjasama, ya. Karena rata-rata penuntut ilmu di Indonesia kalau tidak ke Saudi, ke Yaman. Karena ada jalannya. Ya, ada yang ngatur, yang ngurus. Jadi enak. Kalau di Yordania mungkin paling kuliah. Ya, kuliah. Kalau kuliah di sana masih banyak di sana yang pemahamannya tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Tapi kalau antum belajar di markas Syekh Al-Albani jelas, ya.
itu pemahamannya bagus ya. Nah, kembali ke pembahasan kita, jadi Ibnu Katsir ini lahirnya di kota apa tadi? Asal Majdal ya. Di mana letak Majdal? Sebelah timur kota Busra, di Damaskus, yaitu Suriah ya. Jadi beliau ini masih umur 2 tahun itu orang tuanya meninggal dunia. Kemudian beliau diurus oleh kakak kandungnya. Jadi kakak kandungnya yang mengurusi beliau ya, mengajarkan beliau, bahkan membawa beliau ke tempat para ulama, itu kakaknya beliau yang bernama Kamaluddin Abdul Wahab. Jadi ketika bapaknya meninggal, maka yang mengurus beliau adalah kakak kandung beliau ya. Dan banyak sekali, besar sekali jasa dari kakaknya beliau. Kemudian guru beliau yang paling terkenal ya, guru beliau yang paling terkenal dan beliau sangat banyak mengambil manfaat dari orang ini, yaitu Al-Hafidh Al-Kabir Abul Hajjaj Yusuf bin Az-Zaki Abdurrahman bin Yusuf Al-Mizzi, yang biasa dikenal dengan Syekh Al-Mizzi, Al-Imam Al-Mizzi. Jadi Al-Imam Al-Mizzi ini sangat banyak sekali ilmu yang beliau berikan kepada Ibnu Katsir. Beliau juga belajar hadis dengan Al-Mizzi. Jadi Al-Mizzi ini bukan sekadar guru beliau saja, tetapi beliau pun nantinya menikah dengan anaknya dia Al-Imam Al-Mizzi. Ya, jadi Al-Imam Al-Mizzi ini seorang muhaddits. Yang mana Ibnu Katsir, Ibnu Katsir belajar dengan beliau dan paling banyak ilmu yang beliau dapatkan dari Al-Mizzi. Kemudian beliau juga menikah dengan anaknya Al-Mizzi. Karena itu semakin dekat ya, sudah sebagai gurunya dan juga sebagai mertuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang ada di dalam kitab ini, yaitu kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratir Rasul karangan dari Abul Fida Ibnu Katsir. Yang mana kitab ini sebenarnya ini ringkasan. Ini ringkasannya, kitabnya tebal, yang mana kitab ini diringkas oleh Profesor Dr. Ahmad Ibn Utsman Al-Mazid. Syekh Ahmad Ibn Utsman Al-Mazid ini masih hidup ya. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau ini salah satu pengajar di Jami'ah Malik Saud, Universitas Malik Saud yang ada di Riyadh, di Arab Saudi. Jadi beliau ringkas ya, ini ringkasan, karena itu di sini disebut Mukhtasar. Jadi nama kitabnya itu Al-Fusul fi Siratir Rasul. Sedangkan yang di hadapan kita ini adalah kitab Mukhtasar, ringkasan Al-Fusul fi Siratir Rasul ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, pada pertemuan kali ini ya, pembahasan yang pertama yang akan kita bahas di sini disebutkan tentang nasabnya Nabi ya. Nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi judulnya di sini disebutkan dzikru nasabihi, penyebutan nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah taala, disebutkan oleh sang pengarang di sini ya, huwa sayyidu waladi Adam. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin anak keturunan Adam ya, pemimpin dari anak keturunan Adam. Dan kunyah beliau adalah Abul Qasim. Kunyah beliau adalah Abul Qasim. Al-Qasim ini adalah anak pertama dari Nabi SAW, yang anak laki-laki ya, yang nantinya meninggal dunia. Jadi nama Nabi SAW itu banyak sebenarnya. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Nabi menyebutkan nama beliau, yang beberapa nama beliau itu atas pengakuan beliau sendiri. Jadi bukan dibuat-buat ya. Bahwasanya Nabi SAW memiliki beberapa nama ya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Jubair bin Mut'im, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Innali asma'an." Sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Kata Rasulullah SAW, "Ana Muhammadun." Saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad, dan saya adalah Ahmad. Wa ana Al-Mahi, dan saya adalah Al-Mahi. Apa maksudnya Al-Mahi di sini? Al-Mahi ini artinya kan yang menghapus. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh Nabi di sini, alladzi yamhullahu biyal kufra. Bahwasanya dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhapuslah kekufuran. Jadi Rasulullah SAW merupakan sebab terhapusnya kekufuran dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Menghapus apa di sini? Menghapuskan kekufuran. Jadi dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, terhapus kekufuran ya. Jadi beliau di sini mengatakan, sungguh aku punya beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi. Al-Mahi artinya yang menghapus ya.
yang denganku Allah SWT menghapus kekafiran. Kemudian Nabi juga mengatakan wa anal hasyir. Aku adalah al-hasyir. Apa arti al-hasyir yang mengumpulkan? Apa maksudnya al-hasyir di sini? Alladhi yuhsyarun nasu ala qadamai. Yang mana manusia dikumpulkan pada masa kenabianku, ya. Jadi para sahabat pada saat itu enak, ya. Para sahabat jelas yang apa yang bisa contohnya adalah Rasulullah SAW. Jadi aneh kalau seandainya seseorang mengomentari para sahabat. Siapa antum, ya? Karena itu Nabi mengatakan khairul quruni qarni, ya. Sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kata Nabi, itu zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian Nabi juga mengatakan di sini wa anal aqibu, bahwasanya aku ini adalah al-aqib. Apa al-aqib yang dimaksud di sini? Alladzi laisa ba'dahu ahad, yang tidak ada kerasulan setelahku. Jadi banyak nama Nabi yang di sini disebutkan. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Ma'i, ada Al-Hashir, kemudian ada juga Al-Aqib. Ya. Di dalam hadis yang lain ada penambahan lagi disebut oleh Nabi SAW. Seperti hadis dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau mengatakan, dahulu Nabi SAW memperkenalkan dirinya kepada kami. Maka Nabi SAW berkata, Ana Muhammadu, ya saya adalah Muhammad, wa Ahmadu, dan saya adalah Ahmad, wal Muqaffi. Ini nama yang baru yang tidak disebutkan di hadis yang pertama. Wal Muqaffi, saya adalah Al-Muqaffi. Apa itu Al-Muqaffi? Mengikuti Nabi sebelumnya, ya, mengikuti Nabi sebelumnya, sama-sama mendakwakan at-tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus dari Allah Jalla wa'ala, setiap umat itu ada rasul, ada utusan, yang mana para nabi ini menyerukan ani'budullah, menyerukan kaumnya untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi at-taghut. Apa itu at-taghut? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya at-taghut adalah sesembahan selain dari Allah Jalla wa'ala. Jadi ketika seseorang menyembah pohon ataupun menyembah jin, meminta pertolongan jin, nah ini sama, mereka berarti mengikuti jalannya at-taghut. Jadi makna at-taghut segala sesembahan selain Allah Jalla wa'ala. Jadi setiap nabi ini dakwah utama dan pertama mereka, dakwah yang terpenting bagi mereka adalah dakwah tauhid, ya. Karena itu disebutkan di situ ani'budullah, disuruh mereka ini, para utusan ini, para nabi ini untuk menyembah Allah SWT. Karena itu Nabi di sini disebut dengan Nabi memperkenalkan dirinya bahwa beliau adalah seorang al-muqaffi, yaitu mengikuti dakwah para nabi sebelumnya, itu dakwah at-tauhid, ya. Dan di sini Nabi juga menyebutkan wal hasyir. Ini sudah disebutkan di sini sebelumnya, yang mengumpulkannya. Kemudian Nabi juga mengenalkan dirinya di sini bahwasanya beliau mengatakan wa nabiyyut taubati, bahwasanya nama beliau adalah Nabiyyut Taubah. Begitu juga Nabi menyebutkan di sini wa Nabiyyur Rahman. Ya, Nabiyyur Rahman. Beliau adalah Nabiyyut Taubah dan Nabiyyur Rahman. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Nabiyyur Rahman? Maka dijelaskan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan karena lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah membuka pintu taubat bagi penduduk bumi, ya. Tidak ada pintu taubat yang dimudahkan kecuali setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pintu taubat itu semakin dimudahkan oleh Allah Jalla wa ala dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau disebut dengan Nabiyyut Taubah. Dan kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Jalla wa ala. Bahkan disebutkan dalam riwayat pernah dalam suatu majelis Nabi beristighfar sebanyak 100 kali. Karena itu beliau menamai dirinya dengan sebutan Nabiyyut Taubah. Begitu juga beliau disebut dengan Nabiyyur Rahman. Kenapa beliau disebut dengan Nabiyyur Rahman? Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, Inna arsalnaka rahmatan lil alamin, ya. Bahwasanya tidaklah kami mengutus dirimu wahai Muhammad SAW kecuali untuk rahmat, kasih sayang bagi alam
semesta ya. Antum bisa lihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terhadap kaum muslimin saja, tapi Rasulullah juga berbuat baik terhadap orang-orang kafir, tapi bukan kafir harbi ya. Jadi jangan salah. Karena ada sebagian sekte yang mana mereka setiap melihat orang kafir mereka bunuh. Padahal tidak boleh ya. Kita lihat dulu mereka ini kafir-kafir seperti apa. Kalau kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin, boleh diperangi. Tapi kalau kafir musta'man, kafir mu'ahad ya, kafir zimmi yang sudah diberikan keamanan dari pemerintah atau dari negara, itu tidak boleh dibunuh. Bahkan kata Rasulullah SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad yang sudah diberikan keamanan dari pemerintah, ya, dari kaum muslimin, maka orang tersebut tidak akan mencium surga. Jadi hati-hati ya. Inilah Nabi rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Nah, kemudian di sini dijelaskan tentang apa? Kunyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abul Qasim. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sammu bismi." Ya, sammu bismi. Silakan memberi nama dengan namaku, kata Nabi. Ya. Wala takannamu bi kunyati. Namun jangan berkunyah dengan kunyaku. Ya. Jadi Nabi pernah mengatakan, berilah nama sesuai dengan namaku, silakan, tidak masalah. Tapi jangan berikan kunyah dengan kunyaku, Abul Qasim. Nah, di sini Pak dijelaskan oleh para ulama, ada perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ya. Ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa yang dilarang di sini memakai nama Abul Qasim ketika beliau masih hidup. Ya. Memang kalau kita lihat dari hadisnya ya, di sini disebutkan ada orang yang memanggil, ya. Jadi ada salah seorang sahabat memanggil seseorang ketika berada di baki, yang mana dia memanggil dengan Abul Qasim. Maka Nabi bersabda pada saat itu, apa kata Nabi? Sammu bismi, silakan namakan nama kalian dengan namaku, wala takannamu bi kunyati, tapi jangan memberikan kunyah dengan kunyaku. Maka dengan hadis ini, ya, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di sini dilarang menggunakan kunyah Abul Qasim ketika Nabi masih hidup. Tapi ketika Nabi SAW sudah wafat tidak masalah. Ada juga yang mengatakan di sini bahwasanya larangan di sini adalah larangan menggabungkan nama dan kunyah. Namanya Muhammad dan kunyahnya Abul Qasim, sama persis dengan Nabi. Ya, jadi ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya larangan tersebut adalah larangan ketika Nabi masih hidup. Ada juga yang mengatakan walaupun Nabi sudah meninggal tetap dilarang ketika orang tersebut namanya adalah Muhammad, kemudian kunyahnya Abul Qasim. Jadi sama persis seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian nama Nabi yang lainnya, ini yang sering kita dengar di dalam Al-Quran adalah Abdullah, hamba Allah. Yang mana banyak sekali di dalam Al-Quran Allah menyebut Nabi kita dengan sebutan Abdullah. Seperti di dalam surat Al-Jin ayat ke-19. Allah SWT mengatakan, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Dan bahwasanya tak kala Muhammad, maksudnya Muhammad di sini hamba Allah, di sini Muhammad ya, berdiri menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah SWT memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Abdullah atau hamba Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian di sini disebutkan juga nasabnya Nabi, ya, nasabnya Nabi. Jadi kunyahnya tadi apa? Kunyahnya Nabi adalah Abul Qasim. Dan nama beliau juga banyak ya, Ahmad, Al-Ma'i, Al-Hashir ya, Al-Aqib, Nabi Taubah dan Nabi Rahman. Nah, sedangkan nasab atau silsilah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disepakati oleh para ulama, ini panjang yang disebutkan di sini, bahwasanya Nabi ini nasabnya ke atas ya, Ibnu Abdullah, anak dari Abdullah. Kemudian ke atas lagi Ibnu Abdul Muttalib, kemudian Ibnu Hashim, kemudian Ibnu Abdi Manaf, kemudian Ibnu Qusay, Ibnu Kilab yang disebutkan di sini, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihr, Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinana, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrikah, Ibn Ilyas, Ibn Mudar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Ya. Nah, di sini perlu kita ketahui
Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu silsilah nasabnya sampai ke Nabi Ismail. Tapi perlu digarisbawahi, disebutkan di sini, ya. Fahadha an-nasab alladhi suqnahu ila Adnan la miryata fihi wa la niza'. Bahwasanya nasab Nabi dari Nabi Muhammad yang tadi saya sebutkan sampai ke Adnan itu disepakati oleh para ulama. Maksudnya memang itulah benar nasabnya, nama-nama yang tadi saya sebutkan sampai ke Adnan, ya. Ini adalah nasab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi nama-nama yang saya sebutkan tadi itu para ulama sepakat itulah nasab Nabi sampai ke Adnan. Nama-nama tadi sudah disepakati oleh para ulama, tidak ada keraguan, wala niza', dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Wa huwa thabitun bit-tawaturi wal ijma'. Yang mana riwayat ini telah datang secara mutawatir dan juga disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama. Akan tetapi yang ada khilaf dari Adnan ke atas. Namanya itu belum jelas. Yang jelas nanti sampai ke Nabi Ismail. Jadi bukan berarti salah nasab Nabi sampai Ismail, benar nasab Nabi sampai ke Nabi Ismail. Tapi nama-namanya ini masih ada khilaf. Apakah sahih itu nama-namanya? Nah, itu Allah Ta'ala masih ada khilaf di antara para ulama. Tapi dari nama Nabi ke Adnan itu disepakati oleh para ulama. Jadi bukan berarti Nabi itu bukan keturunan Ismail, benar keturunan Ismail. Tapi nama-nama dari Adnan ke atas sampai ke Nabi Ismail itu ada khilaf di antara para ulama. Si fulan atau si fulan ada khilaf. Tapi sampai ke Adnan itu disepakati oleh para ulama. Karena jelas ya, jelas dalilnya ya secara mutawatir dan juga ijma' di antara para ulama, ada kesepakatan di antara para ulama. Kalau disebutkan di sini wala khilaf baina ahli nasab wa ghairihim min ulama'i ahli kitab, ya. Bahwasanya nasab yang disebutkan ya sampai ke Adnan itu ahli nasab tidak ada khilaf. Bahkan orang-orang ahli kitab pun mengatakan ini benar. Nasab ini adalah benar sampai ke Adnan. Sedangkan ke Ismail benar sampai ke Ismail, tapi nama-namanya dari Adnan ke Ismail itu ada khilaf di antara para ulama. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan di sini ya, fajami'u qabailil arab mujtami'una ma'ahu fi Adnan. Bahwasanya seluruh marga-marga Arab ini, orang-orang Arab ya, itu terkumpul di dalam Adnan ya, terkumpul di dalam Adnan. Jadi semua marga atau suku-suku yang ada di Arab itu berkumpul bersamanya di dalam Adnan ini. Awalnya dari Adnan ya. Beda dengan Arab Yaman. Kalau Arab Yaman itu jalur keturunannya tidak lagi ke Adnan, tapi ke Qahtan. Ya, jadi ada dua, ada Qahtan, ada Adnan. Kalau Adnan ini adalah jalur nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi sampai nanti ke Adnan. Tapi kalau orang-orang Arab Yaman itu ke Qahtan. Dan Arab ini memiliki beda, memang ada bedanya. Kalau kita lihat sekarang, orang-orang Arab Yaman itu banyak badannya pendek ataupun sedang, ya. Dan kulitnya juga kadang tidak selalu putih. Tapi kalau orang-orang dari Hijaz, ya, dari Arab Saudi itu tinggi-tinggi dan kulitnya juga putih. Karena memang kalau di runut ke atas, ya, maka berbeda. Yang satu larinya ke Adnan, kalau orang-orang Arab Yaman itu larinya ke Qahtan, ya, ke Qahtan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, lam yakun batnun min Quraisy illa wa li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fihim qarabatun. Beliau mengatakan, tidak ada satu suku pun atau satu marga pun dari Quraisy kecuali punya kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya orang Quraisy itu pasti memiliki kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti semuanya itu merujuk kepada Adnan. Larinya pasti kepada Adnan, ya. Kemudian disebutkan di sini wa huwa safwatullah minhum. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pilihan Allah dari kalangan Quraisy. Kama rawah Muslim fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, yang mana Imam Muslim mengatakannya, an Wathilah ibni Ashqa, ya, an Wathilah ibn al-Asqa, dari sahabat yang bernama Wathilah bin al-Asqa radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah ikhtara Kinanata min walad Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah, yaitu dari keturunan anak Ismail. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih dari Kinanah, itu memilih anak Ismail. Tsumma ikhtara min Kinanata Quraisyan. Kemudian Allah memilih dari Kinanah Quraisy. Dari Kinanah itu yang Allah pilih adalah Quraisy. Tsumma ikhtara min Quraisyin Bani Hashim. Kemudian Allah memilih Quraisy dari Bani Hashim. Jadi dari Quraisy itu yang Allah pilih adalah Bani Hashim. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumma ikhtarani min Bani Hashim." Kemudian Allah SWT memilihku dari Bani Hashim. Jadi disebutkan di sini bahwasanya dari Kinanah Allah memilih anak Ismail, ya. Kemudian dari Kinanah tersebut Allah pilihlah Quraisy. Dari Quraisy Allah pilih Bani Hashim. Dari Bani Hashim yang Allah pilih adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan walam yulad min Bani Ismail, dan tidak ada seorang pun, ya, yang dilahirkan dari keturunan Ismail a'dhamu min Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang paling mulia dari anak keturunan Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bal lam yulad min bani Adam ahad. Bahkan kalau dilihat dari Nabi Adam pun tidak ada orang yang melebihi keutamaannya dari keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia, baik itu dari Nabi Adam dan nabi-nabi setelahnya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Jadi tidak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin dari Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Wala fakhar. Dan aku tidak sombong, kata Nabi SAW. Maksudnya di sini memang Nabi adalah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala sebagai pemimpin, ya, dari anak keturunan Adam. Wala fakhar. Dan aku tidak sombong. Kemudian Nabi mengatakan, Adam faman dunahu minal anbiya tahta liwa'i. Sesungguhnya Nabi Adam dan nabi-nabi selain dari Nabi Adam, maksudnya seluruh para nabi itu berada di bawah bendera, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh para nabi, karena itu Nabi disebut sebagai pemimpin dari walad Adam, anaknya Adam. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang nantinya memimpin kita. Bahkan disebutkan di sini nabi-nabi yang lain pun, Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain itu berada di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahha anhu annahu qala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum. Jadi Nabi mengatakan di sini, aku akan menempati suatu tempat yang sangat tinggi kedudukannya, yang mana seluruh makhluk sangat cinta kepadaku dan menginginkan diriku, hatta Ibrahim, sampai Nabi Ibrahim pun ingin kedudukan tersebut. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kedudukan yang tinggi. Maka disebutkan oleh para ulama apa kedudukan tinggi yang dimaksud di sini? Wa hadza huwal maqamul mahmud. Kedudukan yang mulia ini adalah kedudukan alladzi wa'adahu Allah taala, yang mana kedudukan ini telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala, yang dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala, yang pasti akan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kedudukan yang tinggi di sini adalah wa syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang paling besar. Jadi syafaat yang paling besar itu adalah syafaat yang diberikan Allah Jalla wa ala kepada Nabi untuk umatnya dengan izin Allah Jalla wa ala. Inilah makam yang tinggi yang disebutkan di dalam hadis ini, yaitu syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syafa'atul uzma allati yashfa'u fil khalaiq kullihim. Yang mana syafaat ini akan bisa diberikan kepada seluruh makhluk dengan izin Allah Jalla wa ala. Dan perlu digarisbawahi bahwasanya ketika seseorang ingin mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya ia mengikuti atau ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada banyak di antara manusia yang mereka mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi realitanya mereka jauh sekali dari sunnah-sunnah Nabi. Yang mana disebutkan dalam hadis, ana faradtukum 'alal haud. Jadi Nabi akan menunggu kaumnya di telaganya, ya. Akan tetapi nanti ada beberapa kelompok yang mana dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh para malaikat bahwasanya mereka bukanlah
kaum. Maka Nabi mengatakan mereka adalah kaumku. Kemudian para malaikat mengatakan mereka bukanlah kaummu, karena mereka adalah orang-orang yang mengubah ajaranmu sepeninggalanmu. Ya, jadi hati-hati. Kemudian Nabi mengatakan sumpah, menjauhilah, celaka. Ya, jadi jangan sampai kita mengaku mencontoh Nabi, akan tetapi kita tidak berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngeri, jangan sampai ya, kita di akhirat nanti tidak diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang kita inginkan adalah kita diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari hadis ini Pak, ini juga menjadi dalil ya. Aneh ketika orang minta-minta dengan kuburan Nabi. Nabi saja tidak tahu dalam hadis ini. Ya. Kenapa mereka dilarang untuk masuk? Karena mereka adalah orang-orang yang mengubah ajaranmu sepeninggalanmu. Maka dengan jelas di sini Nabi tidak tahu ya apa yang terjadi setelah beliau wafat. Jadi aneh bahwa orang yang minta ke kuburan Nabi. Begitu juga meminta kuburan orang soleh. Nabi saja tidak tahu, apalagi orang-orang soleh. Karena Allah katakan dalam surat Fatir, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kalau seandainya kalian meminta kepada sembahan-sembahan tersebut, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan doa-doa kalian. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Jadi orang-orang yang diminta itu nanti mengingkari di akhirat nanti. Apa nanti minta sama anak? Mereka mengingkari. Datang orang sekarang minta sama kuburan, ya? Bisa mengabulkan doa mereka. Nabi saja orang paling mulia tidak tahu keadaan setelah beliau wafatnya. Jadi ini dalil untuk membantah pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Kemudian juga disebutkan di sini ya, bahwasanya kedudukan yang tinggi yang diberikan Allah kepada Rasulnya adalah syafaatul uzma, syafaat. Yang mana syafaat ini bisa diberikan kepada seluruh makhluk dengan izin Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang mendapatkannya bukan sembarang orang. Jelas orang-orang yang benar-benar mengikuti langkah Rasulullah SAW dan juga dengan izin Allah Jalla wa'ala, bukan dengan keperkasaan Nabi SAW. Karena banyak juga orang berlebih-lebihan terhadap Nabi SAW. Padahal Nabi tidak ingin ya dikultuskan, tidak mau Nabi itu dikultuskan. Maka syafaatul uzma ini diberikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya dengan izin Allah Jalla wa'ala. Kemudian disebutkan di sini wa ummuhu, sedangkan ibunya tadi kan disebutkan nasab dari bapak ya. Sedangkan ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah bintu Wahb. Jadi ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Aminah binti Wahab. Dan kemudian Ibn Abdi Manaf. Ya, anaknya Ibn Abdi Manaf ya. Jadi Wahab ini anaknya Ibn Manaf bin Abdi Manaf. Kemudian Ibn Zuhra, anaknya Zuhra, Ibn Kilab, kemudian anaknya Kilab, Ibn Murrah dan Ibn Murrah. Cuma sebatas itu disebutkan di dalam kitab ini ya. Kita cukupkan saja, sudah jam 9:30. Iya benar. Biasanya jam berapa di sini? Jam 8 ya? Jam 8. Kita tutup ya kajian kita pada malam hari ini. Kita masih di awal ya, masih pembahasan tentang nasab Nabi ya. Insya Allah kita akan lebih lanjut membahas tentang kelahiran Nabi ya, ibu susu Nabi ya, dan juga peperangan-peperangan yang terjadi. Jadi ini masih pembukaan saja sebenarnya, belum masuk ke inti pembahasan ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kalau ada kata-kata saya keliru atau salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada ikhwan wal akhwat, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian saya meminta maaf karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kekurangan datangnya dari saya pribadi dari syaitan. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.